Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul yang ada di seluruh penjuru negeri Nusantara ini, yang ada di luar negeri, semuanya apa kabar? Semoga saja kabar baik selalu menyertai para pemirsa semuanya, dan juga semoga saja apapun yang Anda lakukan selama ini, yang Anda lakukan, melihat, mengamati dari tontonan yang Anda tonton dari channel Padukan Gaul, semoga saja pun membawa dampak positif yang nantinya pun bisa Anda rasakan dampak tersebut, yang dimana nanti harapan kami bisa berkembang ke keluarga pemirsa semuanya dan ke seluruh lingkungan Anda semuanya begitu. Dan senantiasa juga kami selalu menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemirsa semua yang selalu setia mendukung, menyimak dan mengamati dari konten-konten dari channel Padukan Gaul begitu. Dan senantiasa pula kami selalu belajar, berusaha untuk selalu mendoakan kepada pemirsa, yang dimana pemirsa di perubahan musim kali ini banyak sekali gejolak alam yang sudah mulai terjadi. Semoga pemirsa semuanya pun tidak ada mengalami hal-hal yang sangat fatal di dalam kehidupannya begitu. Dan semoga saja yang sakitnya pun, yang sakit semoga pun segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dalam nyata dan bisa dirasakan. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, di mana ada sebuah mitos yang sangat kental, wabil khusus itu di tanah Jawa, di mana mitos tersebut berkaitan dengan seorang bayi yang baru terlahir dengan sebutan bayi kalung usus, ataupun bayi yang terlilit daripada tali pusar pada sudut pandang kata bahasa Indonesianya begitu. Dan agak menarik begini pemirsa, di mana banyak keyakinan-keyakinan mulai bermunculan bahwa sosok bayi kalung usus itu sendiri mereka memiliki daripada sosok-sosok keistimewaan tertentu, yang dimana nantinya pun bisa membawa bayi tersebut setelah dewasa mendapat sesuatu hal yang berbeda pada manusia umumnya. Dan juga ada hal-hal lain yang dimana dari sosok bayi kalung usus ini sendiri banyak diyakini apapun yang dilakukannya itu pasti akan membawa sebuah keberuntungan dan keberhasilan. Namun sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya, kita pun tak begitu saja meyakini keyakinan-keyakinan yang terdahulu, di mana jika keyakinan itu tidak bersumber dari sumber yang memang benar-benar sumbernya. Dan kami pun bukan untuk melecehkan ataupun merendahkan siapapun, akan tetapi kami hanya ingin menggali sebuah informasi yang dimana di kehidupan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi daripada keyakinan-keyakinan yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan jika kita berpegang teguh kepada keyakinan yang kita yakini pun, wabil khusus keyakinan yang sekarang seperti yang mohon maaf para pemirsa jalankan ataupun kami jalankan, boleh-boleh saja. Dan kami pun tidak untuk bersifat negatif pada siapapun, dan kami hanya ingin memberikan sebuah wawasan bagi kami sendiri, pembelajaran bagi kami sendiri, wabil khusus dan kepada para pemirsa semuanya begitu. Dan nantinya pun bisa kita ambil hikmahnya sama-sama atas keyakinan-keyakinan yang sudah mendarah daging di Nusantara ini tentang bayi kalung usus itu sendiri. Dan semoga saja ada memang benar-benar gaib yang mengetahui tentang bayi kalung usus dan bisa bercerita nyata apa sebenarnya bayi kalung usus dan dampaknya jika keyakinan dalam
wujud nyata kita yakinkan kepada bayi kalung usus itu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator ganteng, masih jombloan, masih kinyis, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Entis baik, sehat, semangat, dan tentunya masih jomblo. Masih jomblo. Oke. Dek, semakin hari semakin memiliki aura yang positif sepertinya. Alhamdulillah Mas, patut disyukuri. Ya itulah salah satu bukti nyata ya Mas. Nggih. Daripada apa yang Anda jalani sekarang dan meninggalkan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan begitu. Nggih, alhamdulillah seperti itu Mas. Oke. Dan pesan-pesan kayak ini bagi pemirsa. Sudah cukup saja Mas. Sudah, oke. Dan sudah pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya. Semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin keluar masuk agar tidak berdampak baik atau buruk dalam jasad mediator ini. Yang masuk nanti benar-benar yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang asli benar-benar masuk. Seluruh tempat untuk proses mediumisasi di dalam jasad mediator ini semuanya dibersihkan otomatis. Keluar semuanya. Dibersihkan wadah-wadahnya. Tersapu lalu menguap semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga seluruh jika terkunci tidak bisa mengganggu proses mediumisasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang mengetahui dan bisa bercerita tentang bayi kalung usus yang sudah menjadi mitos di negeri Nusantara ini. Salah satu gaibnya yang bisa hadir dan bisa bercerita dan mengetahui seluk-beluk yang benar-benar asli tentang bayi kalung usus yang menjadi mitos di Nusantara ini, atau yang menjadi misteri. Salah satu gaibnya yang asli yang terkuat bersih tanpa racun masuk otomatis. Selamat malam. Ini keadaan apa ini? Siluman. Loh, ada asli siluman? Bukan. Dulu keadaan apa? Dulu gulungan jin. Loh, kok Anda bisa sampai ke sini? Bagaimana ceritanya? Bisa kamu ceritakan kok bisa-bisanya kamu sampai ke sini? Tadi ketika kamu mengucapkan pembicaraan yang dimana bicara kamu ada yang menyambungkan, dari situlah ada golongan cahaya yang mendatangi jasad yang saya tempati. Dari situlah golongan cahaya menarik salah satu dari golongan kami untuk masuk ke dalam jasad orang ini. Begitu prosesnya Anda masuk ke sini. Ada apa kamu dengan kami? Dan maksud dari saya, ini saya sampaikan juga kepada kamu biar tidak ada salah paham, salah sangka di antara kita, gitu. Dan bukan nanti ada cerita dusta lagi gitu ya, bahwa saya ingin mengetahui tentang bayi kalung usus yang menjadi misteri, bahkan jadi mitos besar di Nusantara ini. Kamu yang sampai, berarti kamu yang mengetahui. Ya, saya cukup mengetahui tentang bayi kalung usus. Dan dari saya sendiri, salah satu yang bekerja di dalam seseorang yang mengalami peristiwa itu. Madam kesini saja, kenapa nggak madam sana? Tubuh saya panas semuanya. Otomatis dari benda-benda yang ada di depan saya itu. Sudah. Assalamualaikum. Semuanya geser sini. Geser semuanya. Kamu teman terbentang terpagari jika jujur dan tidak menyesalkan sebuah informasi. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wujudmu siluman apa? Saya berwujud siluman harimau putih. Oh, harimau putih. Harimau putih, mau bodas begitu. Jangan menyebut kata-kata itu. Kenapa?
Saya tidak berani Oh, dengan gitu. golongan yang asli Oke. membodas itu sendiri. Iya. Kamu nyantai ya, nyaman aja di sini ya. Kamu ini ya tak suguhi makanan minuman yang memang menjadi sesuatu hal yang kamu sukai dan kamu nikmati, kamu rasakan di sini. Semuanya hadir komplit, makanan minumannya serta makanan-makanan ataupun hal-hal lain yang kamu suka, semuanya hadir semuanya. Allah. Boleh silakan dinikmati sambil nanti berbicara pada saya. Lahap sekalian dah, udah pernah makan nggak selama ini? Tidak. Setiap hari saya selalu makan makanan-makanan saripati yang ada di dalam tubuh manusia yang saya tempati sekarang. Gitu. Tapi makanan ini berbeda dengan makanan yang setiap hari saya makan. Makanan ini makanan asli yang tersambung langsung dengan beliau. Makanan ini sangat nikmat, sangat lezat sekali. Oh gitu. Belum pernah saya memakan makanan yang dari jalur beliau. Mungkin ini bintang 7 bagi kamu gitu. Iya, Bukan bintang makanan sangat enak dan sangat lezat. atau mungkin nanti bintang 9 ya boleh lah kamu kasih nilai sendiri begitu. Terus ini sambil saya berbicara sama kamu, boleh kamu nanti menjawab ya. Ya, Kamu siluman dulu dari golongan apa? saya dulu dari golongan jin. Nah, Setelah saya membantu manusia yang saya tempati. Dan setelah saya banyak memakan makanan dari jasad yang saya bantu. Yaitu manusia yang saya tempati sekarang. Dari situlah saya diangkat menjadi siluman. Lalu berubah menjadi siluman harimau putih. Itu ceritanya proses ada ke jin, ke siluman, lalu ke siluman. Dan yang mengangkat dari golongan jin berubah menjadi golongan siluman. Itu langsung dari golongan iblis. Itu prosesnya. Kamu punya nama nggak, Mas Harimau Putih? Singo. Singo. Macan kok singo. Kalau singo itu singa, hewan singa sendiri. Ada manusia. Saya mengetahuinya. Tetapi singo ataupun harimau itu kan penguasa. Penguasa di hutan. Dari situlah saya diberikan nama dari seseorang yang sebelum saya menempati jasad yang saya tempati sekarang. Yaitu leluhur dari orang yang saya tempati sekarang. Orang yang dahulu kala sakti mandraguna. Banyak mempunyai keilmuan. Banyak dari golongan-golongan manusia mendatangi dari leluhurnya orang ini terdahulu untuk meminta bantuan. Saya diberikan nama dari orang itu. Kamu diberikan nama oleh leluhurnya yang kamu ikuti sekarang ini gitu. Nah, kamu leluhurnya dulu sakti berarti? Benar. Jika orang sekarang menyebutnya yaitu orang pintar, orang sakti, ataupun kalau orang Jawa menyebutnya toko. Mbah Duk itu. Mbah Duk. Oke, terus ini. Tetapi leluhurnya pada zaman dahulu, meskipun dari leluhurnya mutlak yang membantu adalah golongan fasik, entah itu jin, siluman ataupun iblis. Dari orang itu banyak membantu manusia-manusia yang datang kepada dirinya dalam hal selain dari santet. Begitu. Dari manusia sakti itu bisa membantu hal apa saja gitu selain santet. Benar. Maksud kamu gitu. Terus ini Mas Singo, berapa sih usia Mas Singo sendiri? Saya 2300 tahun. Dulu tinggalnya di mana? Saya dulunya tempat tinggal saya ada di bawah Gunung Muria sana. Loh berarti Anda masih wilayah-wilayah kota ini? Iya. Loh, saya kira Anda itu dari jauhan sana gitu. Dan proses Anda kok bisa mengikuti leluhurnya dari seorang manusia yang pernah memiliki gelar, yaitu Bayi Kalong Khusus itu sendiri tuh kayak mana ceritanya? Saya terpanggil dengan leluhurnya terdahulu. Karena leluhurnya terdahulu banyak mencari keilmuan, kesaktian di hutan yang berada
di dalam Gunung Muria itu sendiri. Oh, itu dulu. Oke. Karena dari leluhurnya terdahulu banyak semedi. Hmm. Di semedi itu dia juga mengucapkan mantra-mantra dengan segala keinginan supaya keilmuannya terupgrade. Dari situlah saya merasa terpanggil untuk bisa menjadi kodamnya, lalu membantunya. Kemudian ketika leluhurnya sudah meninggal, tetapi dari saya sendiri masih menitis kepada anak turunnya sampai sekarang. Bukan hanya saya saja, tetapi kodam-kodam yang zaman terdahulu pernah membantu leluhurnya. Itu semuanya menitis ke anak turunnya sampai sekarang, termasuk saya. Jadi begitu juga ya, oke. Itu hal menyangkut pribadi Anda dan Anda sampaikan. Nah, terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda. Wih, Anda singkatan sekali dalam hal memakan gitu. Gak apa-apa, begitu dinikmatilah, adanya memang begitu. Ini yang saya tanyakan. Menyangkut ke materi, di mana banyak sekali masyarakat Nusantara, bumi Nusantara ini meyakini tentang sosok bayi Kaling Usus yang memiliki keistimewaan tertentu. Nah, awal mulanya itu gimana ceritanya kok ada keyakinan seperti itu timbul itu dari mana? Bisakah kamu ceritakan awal mulanya dulu? Memang benar. Orang yang memiliki mitos Kalong Usus itu sendiri mempunyai banyak keistimewaan. Itu memang benar adanya. Tetapi keistimewaan itu yang membantu mutlak dari golongan fasik, jin, siluman ataupun iblis. Kenapa mitos di Nusantara tentang Kalong Usus itu sendiri menyebar luas sejak zaman terdahulu sampai sekarang? Itu tidak jauh dengan hal pada zaman terdahulu di Nusantara ini belum ada yang namanya orang pintar yang disebut dokter itu. Kebanyakan pada zaman terdahulu jika ada orang yang melahirkan, larinya pada suatu proses melahirkan itu pasti ke orang yang disebut yaitu wanita dukun bayi itu sendiri. Dari dukun bayi itu sendiri pasti di dalam dirinya banyak yang membantu kodam-kodamnya. Entah itu kodam jin, siluman ataupun iblis. Dari situlah mitos di Nusantara Kalong Usus itu bisa menyebar luas sampai sekarang. Karena zaman terdahulu jika ada peristiwa bayi Kalong Usus itu sendiri yang dimana manusia menyebutnya tali pusar itu melilit leher dari seorang bayi itu sendiri. Ketika dari si dukun bayi itu melihat setelah bayi itu keluar dari tubuh ibunya, dari situlah dari golongan-golongan iblis yang selama ini membantu dukun-dukun pada zaman terdahulu, yaitu dukun bayi. Dari situlah golongan iblis tidak tinggal diam dengan peristiwa yang bisa disebut Kalong Usus di Nusantara itu. Dari golongan manusia, dukun bayi itu menyebarluaskan dengan bimbingan iblis yang ada dalam tubuhnya. Menyebarluaskan bahwa bayi yang mempunyai mitos Kalong Usus itu sendiri kemudian hari, entah itu jika dia bayi ataupun dia sudah beranjak dewasa, pasti apapun dalam hal kerezekian, dalam hal apapun itu pasti ada keistimewaan di bayi yang mengalami Kalong Usus itu sendiri. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, jika di suatu daerah dan di mana daerah itu masih meyakini bahwa jika melahirkan dibawa ke dukun bayi itu sendiri, dan jika di mana bayi itu mengalami Kalong Usus itu sendiri, pasti dari dukun bayi itu sendiri akan memberikan informasi, entah itu kepada orang tuanya, lalu orang tuanya melebarluaskan kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Di mana jika manusia sudah berucap, pasti berita itu akan tersebar kepada masyarakat yang lainnya. Dari situlah mitos itu sampai sekarang menyebarluaskan dan diyakini masyarakat di Nusantara ini bahwa bayi yang mempunyai mitos Kalong Usus itu sendiri mempunyai kehokian tersendiri. Peruntungan itu tersendiri. Dan kamu menyampaikan tadi ada kebenarannya.
Ada Kebenaran memang benar, Nah, tetapi yang membantu bukan dari golongan cahaya. Oh, Tetapi yang membantu itu mutlak dari golongan kami yang masih fasik. kok bisa begitu ya? Padahal ada kebenarannya sedikit. Dan kebanyakan yang membantu Nah, dari orang yang mempunyai kalung khusus itu sendiri. hmm, Dari golongan seperti kami, golongan siluman. Nah, lantas manusia menganggap itu bayi yang istimewa suatu masanya nanti. Akan tetapi mengapa kok malah golongan siluman yang membantunya? Ya, Itu ceritanya gimana? manusia-manusia sekarang yang masih meyakini bahwa bayi yang dahulu kala mempunyai kalung khusus itu sendiri, mempunyai keberuntungan di suatu saat, di masa depannya. Itu semata-mata karena dari awal dukun bayi itu sendiri sudah meyakinkan kepada orang tuanya maupun kepada masyarakat-masyarakat yang mendengarkan berita itu. Gitu. Bahwa bayi mempunyai kalung khusus itu sendiri pasti mempunyai keistimewaan tersendiri. Dari golongan manusia yang bisa menyebutkan itu tidak jauh dengan golongan fasik yang berada di dalam seseorang yang bisa mengutarakan bahwa bayi itu mempunyai keistimewaan. Yaitu dari golongan fasik yang membantu di dalam tubuhnya. Dan seseorang itu bisa mengatakan bahwa bayi kalung khusus itu mempunyai keistimewaan. Pastinya manusia yang seperti itu tidak manusia biasa. Segi keilmuan pasti dia memilikinya. Entah itu keilmuan yang tingkatan rendah maupun tingkatan tinggi. Itu pasti manusianya sudah memilikinya. Oke, seperti itu yang kamu sampaikan. Nah, kan tetapi, mengapa kok bayi itu terlahir malah siluman atau jin atau iblis fasik malah yang masuk dan bahkan membantunya bekerja suatu masa nanti di keistimewaannya itu sumbernya dari mana sih jin siluman fasik itu? Bayi yang memiliki kalung khusus itu sendiri. Kebanyakan gaib yang membantu itu masih terjalur, masih menyambung dengan leluhur-leluhurnya terdahulu. Dan dari golongan kami yang diperbolehkan untuk membantu, bukan hanya kami saja sebenarnya, tetapi jika dari golongan-golongan yang pada zaman terdahulu telah membantu leluhurnya, yaitu golongan iblis, pasti dari golongan iblis juga membantunya. Tetapi jika dari golongan kami sudah membantu, pasti dari golongan kami akan mengambil upah di dalam tubuh manusia itu. Apalagi manusianya, ataupun keluarga-keluarganya, ataupun masyarakat-masyarakat sekitar yang sudah meyakini bahwa seseorang si A itu mempunyai keistimewaan yang pada zaman terdahulu ketika dia melahirkan mempunyai kalung khusus itu sendiri. Pasti dari golongan gaib di dalam tubuhnya akan mengambil upah kepada orang-orang seperti itu. Yang meyakini gitu. Yang meyakini saja kan mengambil upah. Ya. Itu yang mengambil upah di dalam tubuhnya yang meyakini maksudnyamu. Ya, benar sekali. Dari orang yang meyakini, pasti dari golongan kami yang ada dalam tubuh seseorang yang diyakini akan mengetahui bahwa ada orang yang meyakini. Dari situlah golongan-golongan kami masuk menyusup dalam tubuhnya. Memperkuat gitu. Berarti kalau boleh saya perjelas ini sebagiannya saya sharingkan ke dunia manusia juga soalnya begini. Ya. Pada intinya bayi kalung Yesus itu memang benar seperti itu adanya, kan tetapi kebenarannya itu gak mutlak. Itu bahwa yang membantu pula itu dari golongan Anda semua, ya. Bayi kalung khusus itu sendiri. Dan juga dari bayi kalung khusus itu sendiri, mereka semua itu mendapatkan kodam-kodam dari golongan kamu dari leluhurnya turun-temurun begitu. Ya, benar sekali. Dan jika diyakini dengan sesuatu keyakinan yang lebih, pasti yang meyakini pula akan mendapatkan dampak buruknya seperti yang kamu sampaikan. Ya, yang meyakini akan mendapatkan dampak yang buruk. Walaupun dampak yang dirasakan bagi manusia yang meyakini tidak terlalu besar. Tetapi jika dari golongan gaib sudah merusak ataupun sudah mengambil sari-sari pati yang ada dalam tubuh manusia, pasti di kemudian hari akan merasakan dampak yang besar, dampak yang nyata dirasakan manusia. Begitu, oke. Dan ngomong-ngomong, dia hanya meyakini loh, dan bayi gaib di dalam bayi kalung khusus itu mereka hanya menambah saja di dalam yang meyakini tersebut. Meyakini di dalam dunia kami itu sama dengan memperkuat kami.
Di mana orang yang meyakini dari golongan kami yang selama ini membantu manusia yang seperti itu. Berarti manusia itu juga sudah terikat perjanjian dengan golongan kami. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ternyata. Oke, iya. Terus ini, Mas Singo, yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Dari keistimewaan bayi kalung usus yang paling nyata dan biasanya terjadi, yang sepengalaman kamu lah, kamu yang sudah mengikuti jasad seorang manusia, yang lebih nyata real dari keistimewaannya itu istimewa dalam hal apa? Hokiannya tadi dalam hal apa? Sampaikan. Keistimewaan dari seseorang yang dahulu kala mempunyai kalung usus itu sendiri. Itu jika dari seseorang itu semakin meyakini, semakin menguatkan bahwa dirinya mempunyai keistimewaan. Dari golongan kami yang bekerja membantu di dalam dirinya juga semakin banyak. Tetapi dari golongan kami kebanyakan karena dari keyakinan masyarakat ataupun orang-orang yang di Nusantara bahwa orang yang mempunyai kalung usus itu sendiri mempunyai keistimewaan. Apapun harta benda, pakaian yang dia pakai, itu pasti akan menyelaraskan dengan tubuhnya. Jika sudah seperti itu, seseorang yang memandang dari orang itu yang memakai pakaian ataupun harta benda yang dia miliki, itu akan seseorang melihat akan seolah-olah bahwa orang itu bisa berwibawa, bisa berkarisma. Dari golongan kami juga bisa membantu dalam hal seseorang itu memimpin. Karena dari golongan kami adalah siluman harimau. Yang dimana harimau itu pasti gagah. Harimau itu pasti bisa menundukkan selain dari golongan harimau juga. Oh begitu. Dan ini yang saya tangkap informasinya ya. Kalau saya salah nanti disalahkan juga. Ya. Ini saya sampaikan lagi pada pemirsa ini soalnya bahwa keistimewaan dari bayi yang terlilit kalung usus tadi, dia memiliki keistimewaan yang menyesuaikan dengan jasadnya gitu. Ya. Apabila salah satunya dia memakai pakaian, pasti pakaiannya akan sesuai. Itu satu yang kami sampaikan. Yang kedua, apabila dia melakukan sesuatu hal dalam hal misalnya bekerja, pasti pun akan sesuai. Ya akan hoki. Akan beruntung. Akan beruntung. Dalam rezeki. Yang ketiga pun akan tadi yang kamu sampaikan, dia sendiri banyak dilihat mata manusia yang memandangnya kan memiliki kewibawaan tertentu. Ya. Di mana itu kamu yang membantunya. Ya. Berwibawa dan berkarisma. Siapapun orang yang melihat itu pasti akan takluk dengan seseorang mempunyai keistimewaan itu. Semakin dia menganggap bahwa dirinya itu adalah orang istimewa dengan mitos kalung usus sendiri. Dari golongan kami juga semakin banyak membantunya. Tetapi jika seseorang itu dari awal mengalami seperti itu, tetapi dari manusianya tidak meyakini, dari golongan kami pasti tidak akan membantunya. Tetapi di kemudian hari, karena dari zaman dahulu kala kami sudah membantu leluhurnya, kami juga akan mengambil upah yang bisa dirasakan secara jasad manusianya. Jadi itu jika diyakini dengan keyakinan yang berlebih, kamu akan bekerja membantunya. Tapi jika tidak, pasti suatu saat masanya kan kamu mengambil upah pula begitu. Benar sekali. Seperti ya berarti kalau manusia dibantu di golongan kamu pasti sama halnya sama begitu ya. Pasti Akan semuanya. mendapatkan upah bagi kamu begitulah. Terus pasti ada organ-organ ataupun rusukma di dalam tubuh manusia yang kami ambil. Nah, terus sebagai upah kami. Ini saya tanyakan begini lagi kepada Anda, Mas Singo. Ya, yang saya maksudkan pula, apakah nanti suatu masanya saat dia dewasa dari bayi kalung usus tadi akan menjadi manusia yang memiliki sebuah keilmuan kesaktian? Bukan hanya semenjak dewasa saja, tetapi ketika dia menganggap bahwa dirinya istimewa dengan peristiwa itu, kami juga akan membuat orang yang menganggap keistimewaan dalam tubuhnya itu
akan mempunyai keilmuan. Tetapi keilmuan itu kan ada prosesnya. Memulainya, diproses itu di dalam diri seseorang itu. Kami seolah-olah membuka mata batin yang dibantu dari golongan kami. Seolah-olah apapun, jika ada golongan gaib, entah itu yang mendekatinya ataupun yang akan menyerangnya, seolah-olah dia melihat sekelebat bayangan, merasakan hawa energi yang bisa dirasakan di jasad manusia. Tetapi proses itu akan berkembang dengan bisikan-bisikan kami, dengan lelaku-lelaku yang dijalankan di kemudian hari. Jika dia mengembangkan bisikan yang kami berikan kepada dirinya, dari golongan kami pasti, ataupun dari golongan iblis, akan membuka mata batin sepenuhnya di dalam manusia seperti itu. Jika dari mata batin dari golongan kami yang sudah kami buka, dari orang yang seperti itu, tambah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menambah energi di dalam mata batinnya. Dari dirinya sendiri juga akan kami berikan wawasan, akan kami berikan gambaran-gambaran, sesuatu-sesuatu yang akan datang kepada dirinya, keluarganya, ataupun di suatu daerahnya, ataupun bahkan jika sudah golongan iblis menyatu dalam jasadnya, akan bisa melihat sesuatu yang akan datang di suatu negara. Atau memiliki kemampuan khusus indigo begitu maksudnya? Benar sekali. Oh, mata batin yang disebutkan indigo. Oke, jelas. Itu hal seperti itu yang sudah kamu sebutkan lah keistimewaan seberapanya seperti itu. Tetapi jika manusia sudah saya sebutkan tidak meyakini, golongan kami tidak akan membawa proses itu menuju ke proses selanjutnya. Tetapi golongan kami hanya mengambil upah di dalam tubuhnya saja. Terus ini yang saya tanyakan, rata-rata, kalau saya kan sebagai manusia, mengapa menanyakan dengan rata-rata? Ya. Fakta yang terjadi, ya sudah, kamu kan yang bekerja toh. Ya. Kamu pun mengetahui kan, fakta yang terjadi yang selama ini ada, bahwa bayi kalau ngusus itu antara laki-laki dan perempuan, atau keduanya itu memang ada, atau hanya laki-laki saja atau perempuan saja? Bukan hanya laki-laki ataupun hanya perempuan saja, tetapi laki-laki maupun perempuan itu juga bisa. Tergantung dari golongan kami memilih di mana keturunan yang pas untuk kami jadikan budak nantinya. Jadi itu toh. Oke, iya. Terus saya pernah mendengar juga ini kabarnya bahwa sosok bayi kalung khusus itu, jika dia laki-laki akan banyak digandrungi daripada perempuan. Jika dia perempuan akan banyak digandrungi dari golongan laki-laki. Apakah hal seperti itu terjadi juga pernah? Ya memang benar. Jika laki-laki yang mengalami segi wibawa maupun karisma terbuka, pasti jika ada perempuan yang melihat akan terpesona gitu. Jikalah itu perempuan, dan jika aura-aura dari dirinya sendiri yang sudah meyakini bahwa dirinya kalau khusus, dan dari golongan kami yang membantu, dan dari golongan kami bekerja, pasti dari perempuan itu aura-auranya, aura kecantikan yang dilihat manusia itu pasti akan kami buka. Jadi gitu. Oke, itu nyata dari golongan kami yang bantu tetap ada gitu ya? Ya memang ada. Dan itu sudah banyak di Nusantara ini. Termasuk dari orang yang saat ini saya bantu. Ini saya nggak bertanya, saya curhat ini sama kamu juga. Saya dulu sering disampaikan bahwa kamu juga itu, saya dikatakan itu memiliki kalung khusus gitu. Saya nggak tahu, saya masih bayi gitu. Mengapa? Iya, memang benar. Ada kodam Apa itu? yang berbentuk siluman harimau seperti saya. Siluman harimau? Ya. Wih, dari mana itu? Dari leluhur kamu. Ayam benar yang kamu. bisa menyebabkan kamu bisa disebut kalung khusus itu. Memang benar adanya. Nah, terus dampaknya apa bagi saya? Dampak yang bisa kamu rasakan tidak sekarang,
Tetapi Hmm. pada zaman terdahulu Apa itu? banyak digandrungi wanita-wanita. Apapun yang kamu katakan dari wanita-wanita yang kamu ajak berbicara akan luluh dengan perkataan kamu. Dan dari manusia-manusia laki-laki yang kamu jumpai, entah itu besar, entah itu berwawakan, gagah, itu pasti jika kamu berbicara akan tunduk dengan kamu. Oh begitu. Akan luluh dengan perkataan kamu. Luluh lantak. Akan bisa meyakini perkataan yang kamu ucapkan. Itu seolah-olah bahwa orang yang mendengarkan itu yakin dengan perkataan kamu. Jadi begitu. Lah padahal saya sendiri ya nggak tahu. Ya kami yakini juga begitu. Tapi ya banyak. Ya memang seperti itu. Banyak orang tidak tahu. Tapi udah cukup itu aja. Tapi bisa dirasakan. Cukup ya, jangan dibuka lagi. Nanti aib saya banyak gitu. Ya, saya memahaminya. Oke, terus ini kita kembali lagi ke kalung khusus. Nah terus ini keyakinan seperti itu, jika diyakini oleh manusia yang meyakininya, seperti halnya contohnya saya tadi, tapi diyakini oleh orang lain, apakah itu nanti bisa menyebabkan seseorang itu memiliki keyakinan itu melenceng daripada apa yang diyakini dalam kehidupannya untuk beragamanya? Bisa. Dan banyak orang yang sudah seperti itu. Oh, karena keyakinan yang sudah menyatu ke dalam jasadnya. Dari situlah golongan iblis makin banyak di dalam tubuhnya. Ketika dari golongan fasik sudah menyatu ke dalam jasad manusia, pasti dari golongan fasik yang dalam tubuhnya tidak tinggal diam untuk menyelewengkan, untuk menyesatkan, ataupun melupakan yang menjadi kewajiban di dalam agamanya. Tetapi jika seseorang itu pada zaman dahulu kala sudah meyakini, kemudian dari seseorang itu sebelum dari golongan iblis menyesatkan lebih jauh, tetapi seseorang itu kembali ke jalan yang benar, menyadari apa yang telah diyakini itu salah. Keyakinan-keyakinan yang pada zaman terdahulu itu akan diganti dengan energi yang baik. Oh gitu. Jika dia melakukan hal seperti yang kamu sampaikan. Oke. Jelas berarti tanda kutipnya itu di mana, tanda serunya di mana, tanda tanahnya pun ada di mana pun udah jelas kan begitu. Nah, satu hal lagi yang saya mau tanyakan kepada Anda Mas Sino. Di mana kamu sempat menyampaikan tadi bahwa sosok kalung khusus itu sendiri jika diyakini dengan dirinya sendiri ataupun tidak pasti berdampak. Seperti halnya saya. Ya. Contoh lah yang saya tanyakan kepada Anda. Nah terus ini, lantas jika manusia itu mau terbebas daripada golongan gaib yang menguasai tubuh dari seseorang bayi, yang dimana bayi tadi kalung khusus, itu caranya kayak mana? Yang pertama dia lakukan harus melepaskan semua ingatan-ingatan tentang bahwa dirinya adalah bayi istimewa. Keyakinan-keyakinan itu harus dihapus dari pikiran-pikiran maupun yang ada di dalam hatinya. Tidak dianggap maupun tidak dibesar-besarkan. Dari keyakinan-keyakinan yang sudah dihapus. Dari golongan yang menjadi kodam leluhurnya pasti akan membimbing kepada jalur yang benar. Akan menunjukkan bahwa dirinya akan mendapatkan hidayah di mana itu pasti dari leluhur-leluhur yang bertugas dalam tubuh manusia itu pasti akan mengarahkan. Tetapi juga dari manusianya itu mau mengambil ataupun tidak. Itu nanti pilihan terakhirnya pun tinggal di sisi manusiawi lagi kan begitu seperti yang kamu sampaikan. Kan itu kan ya cross check nyata gitu loh ya. Dan jika dia sudah melepaskan keyakinan-keyakinan yang sudah membelenggu dirinya dari dahulu sampai sekarang, yang harus dilakukan manusia itu lahir maupun batin harus menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, yaitu dengan cara bertaubat, mencari cara bertaubat yang benar itu bagaimana. Itu yang harus dilakukan manusia. Apapun
mitos-mitos yang diyakini manusia di Nusantara ini. Hmm. Selebihnya seperti itu yang harus dilakukan. Iya, oke. Jelas. Walaupun mitos sekecil saja, Hmm. jika sudah diyakini manusia ataupun di suatu daerah ataupun bahkan di suatu negara, itu akan menyebabkan manusia ataupun di suatu daerah itu akan ada banyak golongan-golongan iblis yang menguasai suatu daerah ataupun di suatu jasad manusia. Bahkan sampai seperti itu mempengaruhi banyak orang gitu. Ya benar sekali. Dampaknya bukan hanya satu manusia, tapi manusia lain nanti akan mendapatkan dampak negatif pula. Ya jelas berarti. Terus ini satu hal seperti itu, keyakinan. Kalau kami manusia itu menyebut keyakinan itu kan ya suatu keyakinan yang bahasa anunya Lebih. Nah, itu kan dimana dahulu kala kan ini bukan membahas keyakinannya, tapi tradisi-tradisi meyakini sesuatu hal seperti yang mitos. Ya. Itu kan tradisi dari terdahulu. Ya benar sekali. Nah, di mana terdahulu sendiri itu nggak ada teknologi. Ya. Yang menyebarkan itu lewat seperti yang kamu sampaikan lewat dukun. Ya. Bayi. Kok bisa secepat itu? Apakah mungkin ada dari sudut pandang yang bisa kamu ceritakan dalam konteks hal ini, mengapa informasi dari tradisi yang terdahulu lampau kok bisa secepat ini sekarang bisa menyeluruh ke golongan iblis ataupun golongan fasik itu pasti sudah pintar-pintar. Masa yang akan datang dari golongan iblis juga banyak yang sudah mengetahuinya. Tradisi-tradisi itu kebanyakan di Nusantara ini adalah tradisi orang-orang di Nusantara ini sebelum dari agama yang kalian peluk itu datang. Tetapi dari golongan iblis sudah mengetahuinya sebelum agama kalian disebarluaskan di Nusantara ini. Dari golongan iblis lebih banyak sudah mengetahui lalu menyebarluaskan dan lebih meyakinkan manusia-manusia yang pada zaman terdahulu. Yang harus diambil pada zaman dahulu orang yang seharusnya jika sudah ada orang yang berluaskan agama Islam yang masuk di Nusantara ini, seharusnya tradisi-tradisi pada zaman terdahulu sampai tradisi yang masih dianut masyarakat sekarang itu ya harus ditinggalkan. Oh begitu. Ya. Karena yang namanya tradisi itu pasti ada golongan kami yang bekerja. Dan di mana pembaruan-pembaruan itu kan yang harus dilakukan manusia saat ini. Jelas berarti begitu ya. Saya ada loh yang menyampaikan begitu. Dan saya bermaksud untuk melecehkan siapapun tidak gitu. Terus ini kembali kepada pribadi Anda. Anda siluman berkenan enggak menjadi jin lagi Islam Muslim? Ya, saya berkenan. Berkenan. Sudah hal yang berkenan tolong diambil semua teman-temannya yang mau yang kekuatan lebih masuk otomatis ya. Sudah semua? Sudah. Mendengar atas saya ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lapat Allah masuk ke dalam misi. Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin damai, dirasakan sejuk Islam imannya semuanya. Jika berbohong, pura-pura ataupun murtad nanti akan meledak terlempar ke neraka semuanya. Semua syariat Islam bisa mohon semuanya masuk. Amal yang dari beliau diizinkan yang boleh diamalkan beserta seluruh keilmuannya tanpa terkecuali semuanya masuk. Kembali ke sudut asal masing-masing otomatis kita dengan iblis ajajil dajjal. Terbakar hangus semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Kedamaian dan kesejukan sudah ada di dalam diri saya. Sudah dirasakan begitu ya. Pesan Anda terakhir ini yang disampaikan di sini. Pesan saya kepada kami manusia masih hidup. Manusia-manusia
yang mendengarkan pembicaraan kita. Apapun mitos-mitos yang ada di Nusantara, mitos apapun itu, keyakinan-keyakinan yang masih kalian pegang teguh, sebaik yang harus dilakukan, tinggalkan semuanya dan perbaiki syariat maupun hakikat kalian. Itu yang harus dilakukan manusia saat ini. Mitos-mitos itu tidak ada gunanya, bahkan akan menimbulkan di dalam diri kalian berdampak negatif semuanya. Oh, jadi begitu. Oke, terima kasih banyak. Dan saya mau tanya satu hal sebelum berpisah. Tradisi itu dijalankan boleh apa tidak? Tradisi yang masih baik loh ya, yang sesuai dengan zaman. Saya tidak boleh mengatakan. Begitu. Banyak pertentangan-pertentangan yang ada di Nusantara ini. Ya saya bukan menarik ke kalau khusus tadi, tapi ada namanya tradisi yang dimana leluhur Nusantara itu membuat tradisi yang memang baik dan sesuai zamannya. Kan Ya, begitu toh. seharusnya jika dia sudah mempunyai agama dan di mana agama itu ada ajaran syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Seseorang itu mau tidak mau harus meninggalkan semua tradisi-tradisi pada zaman terdahulu. Meskipun tradisi itu dianggap baik bagi manusia, tetapi di dalam kebaikan ada golongan jin-jin fasik, siluman ataupun iblis yang mempunyai niat di dalam manusia-manusia melakukan tradisi itu. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Mohon maaf kalau saya berlebihan begitu. Tidak apa-apa. Ya sudah, monggo silakan Saya dilanjut mengucapkan perjuangannya. terima kasih. Ini saya mohon perintah ini Mas Dadamu dulu. Kamu bergabung di sana. Salam bersama puasa sana. Semua sendiri ya. Assalamualaikum. Laksanakan tugasnya selayaknya. Terima kasih. Sudah ucapkan. Monggo silakan ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila dari kami ada suatu kata yang menyinggung ataupun kata kurang kesalahan kata-kata kami tidak bermaksud menghina melecehkan siapapun, tetapi kami hanya mengoreksi diri kami sendiri karena kami pun pernah melakukan hal-hal yang terdahulu yang mungkin di sekarang ini pun tidak relevan dan sesuai. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan lain, baik itu ucapan kami, tingkah laku kami yang ada di sini semuanya, kami pun sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, semuanya bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan bagi pemirsa, bijaksanalah menyikapi sesuatu hal yang ada di muka bumi ini, baik melalui informasi-informasi seperti yang disampaikan ataupun informasi-informasi yang tersirat lainnya gitu. Dan semoga saja Anda semua nanti pun mendapatkan dampak-dampak positif yang nyata yang bisa dirasakan. Itu saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.